Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share lagi kegiatan sore hari saya di warung sembako teman-teman ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya untuk teman-teman semuanya yang sudah berkenan mengklik video saya ini ya. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu berkah rezekinya ya. Terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya kepada channel saya ini. Tanpa kalian apalah artinya saya, begitulah ya. Terima kasih banyak pokoknya ya teman-teman yang selalu hadir mensupport saya, yang selalu berkomentar positif mensupport saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa kalian tuh ya. Baik-baik banget ya. Dan itulah ya kebersamaan ataupun silaturahmi di YouTube itu, orangnya baik-baik, enak-enak gitu ya teman-teman. Dan meskipun kita seperti apa kontennya, tapi tetap mereka support, selalu dukung, selalu tonton, selalu komentarin gitu ya. Jadi kita tuh yang merasa down, merasa nggak semangat gitu, jadi semangat lagi seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita share lagi ya pengalaman saya selama berdagang sembako. Begitupun dengan dagang sembako ya teman-teman. Jika kita lagi lesu, lagi lemas dalam usaha gitu ya, partner terbaik adalah di dalam keluarga memang ya. Namun dukungan teman-teman pun sangat penting banget menurut saya ya, agar kita tuh selalu semangat dalam usaha. Jika ada masalah pun bisa dapat solusinya dengan cepat gitu ya, karena kita sering, misalnya sering sharing ke teman-teman, sering sharing juga ke beberapa orang yang memang pengalaman dan mengerti tentang usaha sembako kita ini ya teman-teman. Jadi jangan sungkan jika kita sedang ada masalah dalam usaha, kita ngobrol, kita sharing, berbagi dengan orang yang sudah berpengalaman dengan usaha kita ini, biar ada jalan solusinya, ada jalan keluarnya secepatnya gitu ya. Jangan didiamkan terlalu lama terpuruk, nanti bisa tambah membesar masalahnya ya. Apalagi jika memang kita nggak semangat lagi atau tidak bergairah dalam mengelola usaha, kita harus segera ya bangkit ya teman-teman, supaya tidak ada masalah yang serius lagi di dalam usaha ya. Apalagi jangan sampai mengakibatkan satu masalah besar ataupun mengakibatkan kebangkrutan dalam usaha sembakonya. Biasanya masalah-masalah dalam usaha sembako itu terkendala di dalam keuangan. Itu yang paling besar ya, faktor utama itu dalam keuangan teman-teman ya. Apa sebabnya usaha kita menjadi goyang, menjadi goyah gitu ya, sehingga mungkin barang-barang jadi tidak lengkap, terusnya barang ini kosong, itulah faktor utamanya. Penyebabnya adalah satunya itu keuangan teman-teman. Itu yang paling pokok sekali yang saya rasakan dalam usaha itu, di faktor keuangan ya teman-teman. Mungkin keuangan itu kita gunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan warung sembako. Sementara modal kita itu hanya pas-pasan, modalnya sedikit ya, namun keperluan kita yang di luar warung sembako itu terlalu banyak, terlalu besar ya, yang mengakibatkan uang modal itu kepake sendiri ya untuk hal-hal yang di luar usaha kita ini ya teman-teman. Jadi wajar ya jika memang modalnya itu terpakai di keperluan lain ya, yang memang bukan keperluan warung sembako kita. Nah, di salah satu itulah ya kita harus menyeimbangkan pengeluaran kita teman-teman. Kita itu memang usaha sembako itu harus penting banget ya, mengelola uang sembako itu, mengelola uang warung itu wajib banget. Kita harus pandai, harus bisa ya. Kita dalam mengelola usaha sembako ini, uang itu nomor satu, uang tuh nomor satu banget teman-teman ya. Karena kalau warung sembako tuh misalnya diambil sehari 200.000 aja ya, seperti itu, akan terasa banget dampaknya ya teman-teman. Dampaknya itu memang tidak kelihatan dalam satu hari, namun dengan berjalannya waktu kita akan melihat ya, barang ini tidak ada. Biasanya kita stok punya 3 karton mie instan. Nah, karena uangnya itu tidak ada ya, jadi kita hanya beli 1 karton saja seperti itu. Biasanya kita punya uang untuk beli rokok per slop gitu, ini tiba-tiba hanya kebelinya hanya 5 bungkus aja dan tidak ada stok lagi seperti itu.
Itulah mengapa sebabnya ya teman-teman, keuangan itu sangat penting banget di warung sembako. Dan mengelola keuangan itu paling sulit ya menurut saya. Sulit-sulit gampang teman-teman ya. Namun kita kan misalnya pengeluaran banyak dan memang penghasilan kita itu hanya dari satu lubang aja, tidak ada lagi pemasukan lain kecuali dari warung sembako. Memang itu ya sedikit apa namanya, sulit dihindari ya, sedikit sulit dihindari memang ya, karena kita mengandalkan dari satu lubang aja ataupun satu pohon aja seperti gitu ya teman-teman. Kita jika ingin punya penghasilan lebih, kita harus punya usaha lain, harus punya usaha cadangan ya, seperti itu. Jangan terlalu mengharapkan dari warung sembako. Untuk warung sembako tuh biarkanlah keuntungannya untuk belanja lagi di barang-barang sembako lagi teman-teman ya. Putarkan lagi untuk membeli semua kebutuhan barang-barang sembako ya. Untuk keperluan lain mungkin kita harus mempunyai juga keuntungan lain ataupun penghasilan lain dari bidang usaha lain teman-teman. Itulah wajibnya, pentingnya kita mempunyai usaha tambahan selain dari warung sembako ya. Jika memang usahanya itu masih penghasilannya masih sedikit ya, belum mencukupi semua kebutuhan kita, kita tuh wajib banget ikhtiar lagi ataupun mencari solusi lain supaya kebutuhan kita itu tercukupi. Semua kebutuhan jangan mengandalkan dari warung sembako saja, agar warung sembako kita itu tetap lancar, tetap berjalan dengan baik ya, barang-barangnya pun tetap komplit gitu. Usaha warung sembako itu apalagi jika tempatnya kita masih nyewa, kita harus memikirkan juga untuk biaya sewanya per tahun ataupun per bulan gitu ya. Itu kita harus punya tabungan khusus ya untuk menyiapkan uang pembayaran saat nanti pas waktunya tiba ya teman-teman. Jangan sampai kita keteteran ya untuk berbelanja, uangnya tidak ada misalnya, karena uangnya itu banyak keperluan di bidang lain selain usaha. Apalagi untuk pembayaran kontrak ataupun sewa warung, kita juga harus kita perhatikan juga ya teman-teman. Jangan sampai udah tanggal waktunya kita belum bayar sewanya. Nah itu lebih parah lagi ya teman-teman. Mungkin kalau orangnya baik yang punya tempatnya mungkin ada toleransinya gitu ya, bisa dimaklumi. Namun jika orangnya nggak enak ya, nggak sabaran gitu, pasti bakalan nagih-nagih terus deh, seperti debt collector gitu ya. Dan itu pengalaman saya semua teman-teman ya. Namanya usaha sembako itu memang tidak besar keuntungannya, tapi karena kita telaten, rajin, dan kita menghemat juga, itulah yang menjadikan usaha kita ini bertahan dan berjalan, berkembang dengan baik seperti itu ya teman-teman. Usaha sembako itu harus hati-hati banget ya uangnya itu, soalnya sangat ini banget ya, sangat rentan dengan pengeluaran-pengeluaran lain ya teman-teman. Karena kita kan kesehariannya menggunakan uang, dan uangnya itu mudah banget didapetinnya, namun mudah juga kita keluarin ya, mudah juga habisnya, mudah juga dapetnya, seperti itu teman-teman. Salah satunya itu dengan cara kita berbelanja pun sangat mempengaruhi kepada kelangsungan ataupun kelancaran usaha ya. Misalnya kita banyak sekali kan di warung itu banyak yang sales berdatangan menawarkan barang ini barang itu ya. Mungkin kita kadang-kadang suka tergiur juga dengan harga-harganya yang murah, tapi kita kurang teliti ya dengan masa expirednya itu tidak diperhatikan. Dan kadang-kadang kita tergiur juga dengan ocehan para sales yang suka mengiming-imingi ya, bisa ditukar kok gitu, gampang, kalau ada apa ini itu bisa ditukerin, padahal kelanjutannya tidak ada sama sekali itikat baik menukarkan barang tersebut. Nah itu salah satu juga kerugian untuk kita di warung sembako, harus kita hati-hati ya. Yang selanjutnya, masalah yang paling sulit kita hindari di warung sembako itu adalah saat kita punya saudara ataupun teman yang ingin meminjam uang ya gitu ya teman-teman. Ini lalu jadi curhat lagi deh, ini pengalaman juga ya, mungkin sebagian orang yang mempunyai usaha sembako tuh sama juga mengalami ini ya. Kita kan kadang-kadang orang hidup itu kan butuh pertolongan dari siapapun ya, ataupun kita ingin membantu siapa gitu ya. Sementara uang kita itu pas-pasan banget ya, hanya cukup untuk di warung gitu teman-teman. Tapi kita tuh merasa nggak tega ya mendengar keluhan si ini si itu, dan kita pun merasa iba pengen bantu tapi nggak ada uang, jadi terpaksalah uang modal kita itu dipinjamkan lah, seperti itu. Dan tanpa ada kejelasan ataupun tanpa ada harapan kapan nih dibayarnya, seperti itu ya. Sementara kita di warung tuh butuh banget uang itu ya. Kita juga butuh bayar sales, butuh bayar
belanja ini barang itu, seperti itu ya. Namanya di warung sembako tuh nggak ada kata istilahnya uang nganggur ya, semuanya itu uang berputar teman-teman. Memang kelihatannya banyak barang, banyak uang, namun itu kan uang berputar ya, bukan uang diem, bukan uang untungnya ya gitu ya. Kalau untungnya aja memang sih keseharian kita pun berapa ya, kita pengeluaran tuh sehari tuh bisa ditotalkan lah, biaya makan, biaya transportasi, biaya lain-lain gitu ya teman-teman. Semua tuh kita mengandalkan semua dari warung gitu ya teman-teman. Dan namanya kita tuh bersosialisasi dengan tetangga, dengan saudara itu sebenarnya tuh pengen bantu gitu loh ya, tapi tak nggak bisa banyak, nggak bisa lama seperti itu ya. Maunya sih kita kalau minjemin tuh nggak bisa lama, paling ya lama tuh seminggu aja gitu ya kalau bisa seperti itu. Untuk berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, aduh ya Allah tolong itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Itu yang hanya pewarung yang modal kecil ya. Mungkin jangan pewarung yang modal besar tuh nggak akan seperti itu, pasti bakalan oke-oke aja ya, meminjamkan berapapun, jika uangnya ada ya dikasih lah pasti ya. Namanya kita uang warung tuh modalnya kecil sedikit gitu ya, pas-pasan aja. Jadi kalau minjemin tuh harusnya sih jangan sampai terlalu lama seperti itu ya teman-teman, entah itu meminjamkan barang ataupun meminjamkan uang. Ya seperti itu ya teman-teman, itu yang dinamakan barang habis uang tidak ada tuh seperti itu ya. Tanpa kita sadari ya, memang awalnya sih baik-baik saja karena kita merasa hanya sedikit kok, cuma sedikit, namun lama-lama mungkin jadi terbiasa, kebiasaan seperti itu ya. Akibatnya kita sendiri yang merasakan efeknya dari kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari itu ya teman-teman. Nah gitulah teman-teman ya, harus kita perhatikan masalah keuangan tuh penting banget di warung sembako ya. Jangan sampai keteteran ataupun besar pasak daripada tiang yang mengakibatkan kesulitannya berkembang usaha kita, malah bukannya maju malah tambah merosot. Seperti itulah teman-teman ya, banyak yang sudah terjadi seperti itu, dan mudah-mudahan kita terhindar ya, jangan sampai mengalami itu teman-teman. Segitu dulu ya sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf nih ngomongnya balelo belepotan ya, tidak berjalur ya, namun ya itulah yang pengen saya ucapkan, yang pengen saya sampaikan, segitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.